Bab 171. Xiang Shaoyun segera berbalik dan bertanya, siapakah Anda, senior? Karena orang ini mampu mendekat sambil kehilangan kesadaran sepenuhnya, itu hanya bisa membuktikan bahwa orang ini jauh lebih kuat darinya. Untungnya, pendatang baru itu tampaknya tidak bermaksud mencelakainya. Jika tidak, Xiang Shaoyun bisa saja terbunuh sebelum menyadari apa yang terjadi. Xiang Shaoyun melihat kemana-mana, termasuk ke langit, namun ia tidak menemukan siapapun. Tepat pada saat itu, ia merasakan seseorang menepuk bahunya dengan lembut. Ia segera menoleh. Seseorang telah muncul di belakangnya tanpa ia sadari. Siapakah Anda? Tanya Xiang Shaoyun kepada orang asing itu. Orang asing itu adalah seorang pria yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Ia berpenampilan tegap, tubuhnya tinggi dan kekar, dan saat ini ia mengenakan pakaian sederhana. Seluruh dirinya memancarkan semacam keanggunan, dan di punggungnya tergantung sebuah pedang kasar yang tampak seperti perpanjangan tubuhnya. Bahkan, keberadaannya di sana memberi kesan bahwa dirinya sendiri adalah pedang besar yang tertancap di tanah. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa meskipun terlihat muda, ia memiliki mata orang tua yang telah menjalani kehidupan yang sangat panjang. Rambut di pelipisnya juga telah memutih, dan ia memancarkan perasaan kontras di mana ia merasa muda dan tua pada saat yang bersamaan. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah apakah Anda berpikir apa yang Anda lakukan di sini itu benar, kata pria itu dengan acuh tak acuh. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum berkata, kau benar. Mungkin aku terlalu mudah memaafkan mereka. Namun, aku juga percaya bahwa setidaknya beberapa dari mereka akan memutuskan untuk memperbaiki perilaku mereka dan meninggalkan kehidupan kriminal. Pria itu memandang Xiang Shaoyun dengan heran. Dia tersenyum dan berkata, kau masih muda namun mampu mencapai kesimpulan seperti itu. Tidak buruk, tetapi kau masih terlalu naif. Seperti kata pepatah, sifat dasar seseorang sulit diubah. Sifat dasar seseorang akan menentukan jenis orang seperti apa dia nantinya. Aku mengerti maksudmu, senior. Tapi aku masih tidak mengerti siapa dirimu. Kau tidak hanya di sini untuk memberitahuku itu, kan? Tanya Xiang Shaoyun dengan tenang. Karena orang ini tidak menunjukkan niat untuk menyakitinya, orang ini bukanlah musuh. Namun, niat sebenarnya masih belum diketahui hingga saat ini. Apakah kau tidak takut padaku? Tanya pria itu. Mengapa aku harus takut? Tanya Xiang Shaoyun. Pria itu tersenyum dan berkata, hehe, bagus sekali. Ketenangan ini adalah kualitas yang baik. Meskipun tingkat kultivasimu masih cukup rendah, secara keseluruhan kau cukup baik. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, ikutlah denganku. Lalu ia mengangkat Xiang Shaoyun dan terbang pergi. Satu-satunya yang didengar Xiang Shaoyun hanyalah desiran sebelum ia melayang tinggi di udara. Seorang raja. Bukan, seorang kaisar, serunya dalam hati dengan cemas. Seorang kaisar adalah sosok yang berada di atas seorang raja, dan di antara manusia, mereka jelas berada di bagian atas piramida. Mereka sangat berkuasa dan seringkali merupakan individu penting dari organisasi-organisasi besar, keberadaan mereka seringkali tidak diketahui. Xiang Shaoyun tidak tahu bagaimana ia tiba-tiba menarik perhatian seorang kultivator alam kaisar. Namun, ia beruntung karena orang itu tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Jika tidak, ia tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam sekejap mata, Xiang Shaoyun dibawa ke puncak gunung tertinggi di belakang benteng bandit serigala merah. Angin bertiup cukup kencang, menyebabkan pakaiannya berkibar-kibar tak terkendali. Ada yang bisa saya bantu, senior? Tanya Xiang Shaoyun. Ayunan pedangmu ke arahku dengan segenap kekuatanmu, kata pria itu. Dalam hati, ia bergumam, anak ini memiliki ketenangan yang luar biasa dan sama sekali tidak takut bahkan saat menghadapi seorang kaisar. Bukankah itu tidak sopan? Xiang Shaoyun menganggap permintaan itu benar-benar acak dan tidak masuk akal. Hentikan omong kosong ini. Lakukan saja apa yang diperintahkan, kata pria itu dengan tidak sabar. Baiklah, bersiaplah, kata Xiang Shaoyun. Dia tidak tahu apa maksud pria itu, tetapi dia toh tidak punya alasan untuk menolak. Tanpa menyembunyikan apapun, Xiang Shaoyun langsung mengeluarkan pedang pembunuh langit penguasa. Dia tidak peduli apakah pria itu akan mengira dia memiliki lautan kosmos astral atau barang penyimpanan, karena menyembunyikannya tidak ada gunanya. Pria itu telah mengamati Xiang Shaoyun dengan saksama. Ketika dia melihat pedang pembunuh langit agung muncul di tangan Xiang Shaoyun, dia sedikit terkejut. Anak ini memiliki benda penyimpanan. Dia tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun memiliki lautan kosmos astral. Lagi pula, anak itu hanyalah kultivator alam transformasi. Bagaimana mungkin seseorang di alam itu memilikinya? Sayang sekali baginya, dia salah. Setelah mencabut pedangnya, Xiang Shaoyun tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan benar-benar rileks. Dia menatap pria itu dengan penuh konsentrasi, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Angin semakin kencang. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun bergerak. Pedang di tangannya melayang di udara, bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dengan energi petir yang melingkupinya.
Itu adalah serangan dahsyat yang mampu membunuh bahkan para ahli alam transformasi tingkat lanjut. Namun, serangan itu sama sekali tidak mampu melukai pria itu. Pria itu hanya mengangkat alisnya sebelum meraih pedang tersebut. Seketika, energi pedang yang didukung petir itu digenggam erat di tangannya. Xiang Shaoyun sudah lama menduga bahwa pria itu akan tetap baik-baik saja. Karena itu, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia tersenyum tenang dan berkata, "Senior, kekuatan luar biasa Anda membuat anak muda ini merasa hormat." Pria itu tidak mengatakan apapun. Dia membentuk energi pedang menjadi gumpalan sebelum membentuknya menjadi pedang ungu. Kemudian dia mengayunkan pedang itu dan melemparkannya dengan ringan ke arah tertentu. Gemuruh. Pedang ungu itu melayang pergi sebelum menciptakan ledakan keras yang seketika mengubah sejumlah besar pohon menjadi debu. Sebuah luka besar sepanjang lebih dari 100 meter tertinggal di tanah, lebih menyerupai jurang daripada luka. Xiang Shaoyun terkejut melihat apa yang dilihatnya. Seorang kaisar memang benar-benar seorang kaisar, mampu dengan mudah menyebabkan kehancuran sebesar itu. "Bagaimana menurutmu?" tanya pria itu. Sangat kuat," kata Xiang Shaoyun. Hanya itu. Pria itu tampak tidak senang. Senior, Anda benar-benar kuat," Xiang Shaoyun mengulangi perkataannya. Pria itu mengerutkan kening, "Apakah kau tidak punya pertanyaan lain setelah melihat itu?" "Apa yang harus saya tanyakan?" Xiang Shaoyun bingung. Pria itu berkata, "Niat pedang yang telah kau pahami hanyalah sebagian kecil dari apa yang ku ketahui. Tidakkah kau ingin mempelajari niat pedang yang lebih rumit lagi?" "Tentu saja aku mau," kata Xiang Shaoyun. "Jika kau mau, bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu?" kata pria itu. "Ya, kau benar. Aku akan bekerja keras dalam kultivasiku dan terus memahami pedang ke tingkat yang lebih dalam," sumpah Xiang Shaoyun. Pria itu sangat marah hingga merasa ingin pingsan. Dia menatap Xiang Shaoyun dengan tajam dan berteriak, "Apakah kau tidak mempertimbangkan untuk mencari seorang guru untuk mengajarimu ilmu pedang?" "Tentu saja aku pernah. Tapi tidak mudah menemukan seorang guru," kata Xiang Shaoyun. Aku mengerti. Jadi kau hanya mempermainkanku selama ini. Kau pikir aku tidak cukup baik untuk menjadi tuanmu, begitu?" Pria itu akhirnya mengerti bahwa Xiang Shaoyun hanya berpura-pura tidak tahu. Kesadaran itu sangat membuatnya marah. Bab 172. Terdapat 10 kultivator alam kaisar tertentu di kota tepi awan yang bukan kaisar biasa. Bahkan di seluruh provinsi Naga Melayang, mereka termasuk di antara kaisar teratas. Gurun Barat adalah nama wilayah luas yang terdiri dari banyak provinsi. Wilayah ini memiliki populasi triliunan orang. Banyak organisasi memenuhi wilayah ini, dan di wilayah yang begitu luas, tentu saja terdapat banyak jenius yang hebat. Provinsi Naga Melayang hanyalah sebuah provinsi kecil di dalam wilayah tersebut, namun sudah memiliki populasi lebih dari 10 miliar orang. Bisa dikatakan bahwa kota tepi awan, Cloud Margin City, sangat makmur karena memiliki 10 kaisar yang dianggap kuat bahkan di seluruh provinsi. Pria yang berbicara dengan Xiang Shaoyun tidak lain adalah Kaisar Pedang, Du Xuanhao, yang berada di peringkat 3 teratas di antara para kaisar. Kaisar Pedang Du Xuanhao adalah seorang legenda. Sejak ia mulai berkultivasi, ia telah membuka jalan menuju kekuasaan kaisar dengan pedangnya dan telah memperoleh reputasi tertentu di seluruh provinsi Naga Melayang. Jika bukan karena ia berkultivasi sedikit lebih singkat daripada 10 kaisar teratas lainnya, ia akan berada di peringkat yang lebih tinggi lagi. Adapun alasan Du Xuanhao berada di sini, dia datang untuk Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun telah berhasil memahami niat pedang di Akademi Bambu Hijau, yaitu niat pedang yang telah ditinggalkannya. Dia pernah berencana untuk menerima siapapun yang mampu memahami niat pedang itu sebagai muridnya. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya seseorang berhasil memahami niat pedang tersebut. Namun, ia tidak langsung menunjukkan dirinya dan menjadikan Xiang Shaoyun sebagai muridnya. Sebaliknya, ia mengamati sifat Xiang Shaoyun dalam kegelapan sebelum akhirnya membuat pilihan. Dengan kata lain, sejak Xiang Shaoyun memahami niat pedang, Du Xuanhao diam-diam mengamati semua yang dilakukan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun sama sekali tidak menyadari semua itu. Satu-satunya hal yang dia ketahui adalah bahwa bahkan seorang kaisar pun tidak layak menjadi tuannya. "Anda pasti bercanda, senior. Bagaimana mungkin anak ini berani mempermainkan Anda?" Xiang Shaoyun menjawab dengan hormat. Ia berhenti sejenak sebelum berbicara lagi, kali ini memancarkan keanggunan yang unik. "Meskipun anak ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tidak banyak orang yang benar-benar mampu menjadi guru saya. Apa yang dia katakan itu benar. Dengan fisiknya yang luar biasa, bahkan yang terkuat dari yang terkuat di 9 provinsi dewa pun akan ingin menjadikannya murid. Meskipun seorang kaisar itu kuat, mereka tetap bukan apa-apa di matanya. Dia bukan lagi Xiang Shaoyun yang dulu bertindak tanpa malu hanya agar diterima di istana balai bela diri. Dia sudah memiliki fondasi kultivasi yang kuat dan arah yang ingin dicapai. Dengan demikian, dia akan mampu melanjutkan kultivasinya bahkan jika dia sendirian.
Lagi pula, dia masih memiliki sejumlah teknik pertempuran yang tak terbayangkan di kepalanya. Lebih penting lagi, kemampuan pemahamannya jauh melampaui kemampuan orang biasa. Dia akan mampu memahami seluk-beluk kultivasi bahkan tanpa bimbingan. Karena itu, dia tidak berniat untuk mencari guru untuk saat ini. Ketika Du Xuanhao mendengar kata-kata Xiang Shaoyun, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, dasar anak yang sombong. Apa kau pikir kau bisa meremehkan semua orang hanya karena kau agak berbakat? Apa kau pikir kaisar ini hanyalah seorang raja biasa? Kemudian, kekuatan luar biasa meletus dari tubuh Du Xuanhao sebelum menekan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak terluka, tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa bebatuan dan kerikil di sekitarnya telah hancur menjadi bubuk akibat tekanan tersebut. Itu adalah kehadiran yang menakutkan, sesuatu yang tidak akan mampu dilepaskan oleh seorang raja biasa. Xiang Shaoyun menerima tekanan itu dengan tenang. Tidak ada sedikit pun kepanikan yang terlihat di wajahnya. Sebaliknya, dia menunggu sampai Du Xuanhao menarik tekanannya sebelum dengan tenang berkata, aku tahu senior setidaknya seorang kaisar, tetapi tetap saja, itu tidak cukup untuk menjadi tuanku. Jika orang lain mendengar kata-kata itu, mereka mungkin akan berpikir bahwa Xiang Shaoyun sudah gila. Bahkan seorang kaisar pun tidak layak menjadi tuannya. Itu agak terlalu sombong, bukan? Bahkan Du Xuanhao mulai bertanya-tanya apakah Xiang Shaoyun benar-benar mengalami gangguan mental. Kalau begitu, katakan padaku, nak. Orang seperti apa yang pantas menjadi tuanmu? Tanya Du Xuanhao sambil mengerutkan kening. Ia mulai bertanya-tanya apakah Xiang Shaoyun tidak sesederhana kelihatannya. Dalam hati, ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, dengan sengaja menolak seorang kaisar sepertiku sebagai guru, apakah dia murid dari organisasi besar. Lagi pula, bahkan anak-anak dari organisasi tingkat 4 atau 5 pun akan berlutut saat bertemu denganku. Setidaknya, seseorang haruslah seorang penguasa tingkat atas untuk menjadi tuanku, jawab Xiang Shaoyun dengan serius. Alam raja, alam kaisar, alam penguasa, setiap alam jauh lebih kuat daripada alam sebelumnya. Yang disebut alam penguasa adalah alam setelah alam kaisar. Bahkan Du Xuanhao pun tampak terkejut ketika mendengar itu. Dia menghela napas dan berkata, orang seperti itu akan menjadi tokoh tertinggi di organisasi tingkat 6. Apakah menurutmu orang-orang seperti mereka akan menerima kultivator alam transformasi tingkat 2 sepertimu sebagai murid? Di usiamu, kau setidaknya harus menjadi raja untuk menarik perhatian mereka. Saya yakin jika mereka tidak buta, mereka akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan Anda, senior, jawab Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Haha, aku jadi penasaran. Dari mana kau mendapatkan semua kepercayaan diri itu? Du Xuanhao tertawa terbahak-bahak. Ketika Xiang Shaoyun melihat tatapan tajam Du Xuanhao, dia segera bertanya, senior, Anda tidak bermaksud memaksa saya menjadi murid Anda, kan? Du Xuanhao langsung merasa seperti orang tak tahu malu karena memaksa seorang pemuda menjadi muridnya ketika mendengar itu. Dia segera berkata, banyak sekali orang yang ingin menjadi muridku. Karena kau tidak tertarik, itu kerugianmu. Hanya saja jangan menyesalinya di kemudian hari. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Hei, senior, kau tidak akan meninggalkanku di sini, kan? Ayolah. Setidaknya antarkan aku turun gunung, teriak Xiang Shaoyun. Sayangnya, Du Xuanhao tidak terlihat dimanapun. Kaisar apanya? Sungguh orang yang tidak bertanggung jawab, gerutu Xiang Shaoyun dalam hati. Dia berdiri di puncak gunung, tidak terburu-buru untuk kembali ke benteng. Sebaliknya, dia berbaring di sepetak rumput yang bersih dan menatap langit, memikirkan langkah selanjutnya. Selain terus meningkatkan kekuatannya tanpa henti, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Tetapi ketika dia memikirkan musuh yang harus dihadapinya di masa depan, dia tidak berpikir bahwa kekuatannya sendiri akan cukup. Aku perlu mulai membangun pasukanku sendiri. Aku butuh berbagai macam orang, dan tidak peduli tipe orang seperti apa mereka, selama mereka berguna, aku akan membutuhkan mereka. Bertarung sendirian terlalu melelahkan. Lagi pula, aku tidak punya banyak peluang bertarung sendirian, Xiang Shaoyun mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, dia bangkit dan menuju ke benteng bandit Serigala Merah. Para bandit di sana sudah mulai bubar, dan benteng itu jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Setelah mengantar semua orang pulang, Momo pergi mencari Xiang Shaoyun. Ketika dia tidak dapat menemukannya, dia menjadi sangat putus asa. Rencana awalnya adalah untuk hidup dengan seorang penyokong yang baik. Sayangnya, penyokong baru itu tampaknya sama sekali tidak peduli padanya. Karena itu, dia sangat gembira ketika Xiang Shaoyun kembali. Bagus sekali. Kau boleh tetap di sisiku di masa depan. Jika kau berprestasi, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Xiang Shaoyun. Terima kasih, Tuan Muda, kata Momo dengan gembira. Kemasi barang-barangmu dan ikut aku ke kota Cloud Margin, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Bab 173. Kota Cloud Margin hanyalah sebuah kota kecil dan terpencil di Provinsi Naga Melayang. Namun dibandingkan dengan kota-kota kecil lainnya,
kota ini sudah cukup besar. Kota ini menempati area yang luas dan dipenuhi dengan banyak bangunan kuno. Jalan-jalan lebar membentang di seluruh kota, dan kerumunan besar dapat terlihat di jalanan setiap saat. Jalan-jalan tersebut cukup lebar untuk memungkinkan sejumlah besar orang melaju dengan cepat di atas tunggangan mereka tanpa merasa sesak sama sekali. Kesan pertama yang akan dirasakan seseorang saat memasuki kota adalah banyaknya orang di sini, kotanya besar, dan toko-toko ada di mana-mana. Xiang Shaoyun baru saja tiba bersama Momo setelah perjalanan panjang. Mereka masing-masing menunggangi serigala merah biasa dan tidak menonjol di antara kerumunan. Lagi pula, Xiang Shaoyun menggunakan topeng kulit manusia dan saat ini berpenampilan seperti seorang dewasa muda. Dengan penampilan barunya, ketika keduanya berjalan bersama, mereka tampak seperti sepasang kekasih. Kota batas awan sangat besar, seru Momo kagum. Ini bukan kunjungan pertamanya ke sini, namun dia tetap takjub dengan kota ini. Di sisi lain, Xiang Shaoyun sama sekali tidak peduli saat berkata, hanya kota kecil. Kalian akan tahu betapa luasnya dunia ini ketika melihat kota yang benar-benar besar. Anda pasti pernah mengunjungi kota-kota yang lebih besar lagi, Tuan Muda, kata Momo penasaran. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Xiang Shaoyun, ia menyadari bahwa pria itu seperti kolam yang dalam yang sama sekali tidak bisa ia pahami. Terkadang, ia akan bertingkah seperti seorang tuan muda yang gegabah. Di lain waktu, ia akan bertingkah seolah memiliki jiwa yang tua di dalam tubuh mudanya, bertingkah dengan martabat seorang penguasa di atas segalanya. Terkadang, ia akan menjadi seorang pemuda biasa yang ceria dan jujur. Berbagai sisi kepribadiannya menyelimutinya dalam kabut tebal yang membuat Momo tidak mampu menilai seperti apa sebenarnya kepribadiannya, yang menyebabkan dia sepenuhnya setia kepadanya, bukan secara emosional, tetapi melalui loyalitasnya. Dia merasa bahwa dengan mengikuti pemuda ini, masa depan yang indah akan menantinya. Ya, dibandingkan dengan tempat-tempat yang pernah saya kunjungi, kota ini terlalu kecil. Xiang Shaoyun mengangguk. Mereka menemukan sebuah restoran yang juga berfungsi sebagai kedai dan menetap di sana sebelum Momo diutus untuk mencari toko pandai besi paling terkenal di kota itu. Xiang Shaoyun tidak berniat menempah senjata, tetapi dia mencari tempat untuk menjual batu emas bajanya demi mendapatkan kristal spiritual. Pertama, dia perlu mengosongkan sebagian ruang di lautan kosmos astralnya. Kedua, dengan mengumpulkan lebih banyak kristal spiritual, segalanya akan lebih mudah jika dia perlu membeli sesuatu di masa depan. Kristal spiritual yang dia dapatkan dari klan Wu hampir habis sekarang. Meskipun dia telah mendapatkan banyak dari bandit serigala merah, jumlah itu masih belum seberapa di matanya. Tak lama kemudian, Momo kembali dan memberitahunya bahwa ada 3 bengkel pandai besi terkenal di kota Cloud Margin. Bengkel pertama tentu saja adalah paviliun penempaan Cloud Margin yang dikelola oleh Paviliun Cloud Margin, dan memiliki pandai besi tingkat 4 terbaik. 2 bengkel lainnya juga cukup bagus, tetapi agak kurang jika dibandingkan. Xiang Shaoyun kemudian mengambil beberapa ratus kati batu emas baja biasa dari lautan kosmos astralnya sebelum menuju paviliun penempaan tepi awan bersama Momo. Momo terkejut ketika melihat banyaknya material yang dibawa Xiang Shaoyun. Dalam hatinya, ia merasa ragu, apakah Tuan Muda telah membawa material ini selama ini. Mungkin ia memiliki benda penyimpanan legendaris. Mendengar itu, dia menjadi semakin penasaran tentang identitas Xiang Shaoyun. Paviliun penempaan tepi awan terletak di area pusat kota, yang juga merupakan area paling makmur di kota itu. Setiap hari, tak terhitung banyaknya kultivator datang untuk berdagang berbagai macam senjata. Bisnis di sana sangat bagus. Setelah tiba, Xiang Shaoyun dan Momo langsung menuju ke bagian perdagangan material. Para tamu, apakah Anda di sini untuk membeli atau menjual barang? Tanya seorang pria parubaya dengan sopan. Xiang Shaoyun langsung ke intinya dan mengeluarkan sebuah batu emas baja. Saya di sini untuk menjual ini. Ketika Xiang Shaoyun menyingkirkan kain yang menutupi batu itu, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, betapa besar batu emas baja ini. Tawarkan harga Anda, kata Xiang Shaoyun. Kita perlu menimbangnya dulu, jawab pria parubaya itu. Setelah menimbang batu emas baja itu, pria parubaya itu berkata, kami bisa menawarkan 3.000 kristal spiritual kelas rendah untuk ini. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Harga itu terlalu rendah. Batu emas baja yang diambilnya itu cukup untuk menempa lebih dari 10 senjata kelas raja. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak puas dengan harga yang ditawarkan. Batu gold steel memang langka, tetapi bukan tidak mungkin ditemukan. Saya sudah menawarkan harga yang wajar kepada Anda, kata pria parubaya itu. Kalian bisa mendapatkan batu emas baja itu dengan 500 kristal spiritual tingkat menengah. Jika tidak, aku akan mengambil kembali batu itu, kata Xiang Shaoyun. Saudaraku, itu terlalu mahal. Pria parubaya itu masih mencoba menawar. Xiang Shaoyun tak perlu berkata apa-apa lagi dan langsung pergi membawa batu emas baja itu. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, setuju. Kami membelinya seharga 500 kristal spiritual tingkat menengah.
Tuan, pria parubaya itu berbalik dan memberi salam dengan hormat. Pria tua berpenampilan sehat yang baru saja muncul itu tak lain adalah kepala paviliun penempaan tepi awan, dan dia juga seorang tetua tingkat tinggi di paviliun tepi awan. Namanya Tauran, pandai besi alam raja dari kota tepi awan. Dia jarang datang ke sini, dan kebetulan dia ada di sini hanya untuk melihat-lihat hari ini. Anda memang ahli di bidang ini, Tuan, kata Siang Shaoyun dengan hormat. Jangan repot-repot menjilatku. Kualitas batu emasmu sepadan dengan harganya, kata Tauran. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Siang Shaoyun dan pergi. Siang Shaoyun buru-buru berseru, Tuan, jangan pergi dulu. Berapa harga yang Anda tawarkan untuk batu emas baja berkualitas tinggi? Tauran segera berhenti berjalan dan berbalik sebelum buru-buru bertanya, apakah Anda membawa batu emas baja berkualitas tinggi? Mungkin, jika harganya bisa diterima, tentu saja, Siang Shaoyun melemparkan umpan. Tentu, jika Anda benar-benar punya, saya akan membeli semuanya. Saya bahkan akan menawarkan 10% lebih tinggi dari harga pasar, kata Tauran dengan penuh semangat. Kalau kenaikannya cuma 10%, lebih baik saya jual saja di lelang, kata Siang Shaoyun, merasa tidak puas dengan tawaran tersebut. Kau perlu tahu bahwa meskipun batu emas baja berkualitas tinggi adalah material yang sangat bagus, tidak banyak orang di sini yang mampu membelinya, kata Tauran. Ia agak tidak senang dengan keserakahan Siang Shaoyun. Ia adalah seorang tetua paviliun batas awan. Pemuda ini hanyalah seorang anak alam transformasi tahap 2, dan ia berani menawar tanpa henti. Tentu, tapi masih ada kemungkinan seseorang akan membelinya, kan, kata Siang Shaoyun. Baiklah, argumenmu masuk akal. Bagaimana kalau begini, aku akan menawarkan tambahan 10% di atas itu. Selain itu, kamu akan mendapatkan diskon 10% saat membeli senjata di sini di masa mendatang, kata Tauran. Batu emas baja berkualitas tinggi sebenarnya adalah material kelas kaisar. Batu itu sangat langka, dan Tauran tidak ingin melewatkannya. Dia juga mulai bertanya-tanya apakah anak ini secara tidak sengaja menemukan tambang. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki batu emas baja berkualitas tinggi? Siang Shaoyun tidak langsung mengambil batu emas baja berkualitas tinggi. Sebaliknya, dia pergi dengan 500 kristal spiritual tingkat menengah. Namun tentu saja, sebuah ekor muncul di belakangnya. Bab 174. Setelah Siang Shaoyun dan Momo meninggalkan paviliun penempaan tepi awan, mereka mulai berjalan-jalan di sekitar kota. Karena Siang Shaoyun tidak perlu lagi khawatir ada yang mengenalinya, dia bisa bersenang-senang sesuka hatinya tanpa khawatir dikejar-kejar orang. Momo, aku butuh kau untuk membangun jaringan mata-mata untukku. Bisakah kau melakukannya? Tanya Siang Shaoyun sambil berjalan. Momo terdiam. Lalu dia menjawab dengan jujur, saya tidak memiliki pengalaman yang relevan, jadi saya tidak yakin apakah saya akan mengecewakan Anda, Tuan Muda. Kau masih terlalu lemah. Aku akan memberimu waktu 1 tahun untuk berkembang dan mencapai alam raja. Kemudian, gunakan kota batas awan sebagai markasmu dan bangun jaringan mata-mata yang dapat menembus tempat manapun. Adapun dukungan yang kau butuhkan untuk tugas ini, aku akan menyediakan semuanya, kata Siang Shaoyun. Siang Shaoyun merasa bahwa tugas itu akan terlalu berat bagi Momo dengan kekuatannya saat ini. Dia masih terlalu lemah. Tidak akan mudah baginya untuk membangun jaringan mata-mata dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun setelah mendengar kata-kata Siang Shaoyun, Momo menjadi bersemangat, dan dia berkata, jika Tuan Muda mempercayai saya pasti bisa melakukannya. Pertama-tama kita akan membeli tempat tinggal di Cloud Margin City. Kamu bisa mulai setelah mempelajari lebih lanjut tentang kota ini, kata Siang Shaoyun. Maka, mereka mulai mencari tempat tinggal yang dijual. Tiba-tiba, Siang Shaoyun merasa ada seseorang yang menguntitnya. Apakah itu seseorang dari paviliun penempaan tepi awan? Siang Shaoyun bertanya-tanya. Dengan pikiran itu, dia membawa Momo dan menerobos kerumunan sambil berusaha melepaskan diri dari pengawasan. Momo menyadari Siang Shaoyun tiba-tiba bersikap berbeda, dan dia bertanya dengan gugup, Tuan Muda, apa yang terjadi? Mungkin ada seseorang yang membuntuti kita. Kita akan bicara lagi di restoran, bisik Siang Shaoyun. Namun, ketika orang yang membuntuti mereka menyadari bahwa ia telah ketahuan, ia memutuskan untuk meningkatkan kecepatannya dan langsung bergerak ke tempat terbuka. Ketika Siang Shaoyun menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskan diri dari pengikutnya, ia berbalik dan berdiri diam, menunggu pengikutnya tiba. Tidak lama kemudian, seorang pria berpenampilan biasa mendekatinya dan tertawa hambar, salam. Saya Wen Hong. Apakah kau butuh sesuatu? Siang Shaoyun mengerutkan kening. Saya berasal dari klan Pandai Besi, klan Wen. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang kami sebelumnya. Wen Hong memperkenalkan dirinya. Siang Shaoyun dan Momo saling bertukar pandang karena mereka berdua tahu bahwa klan Pandai Besi ini adalah organisasi kedua setelah paviliun penempaan tepi awan dalam hal keahlian pandai besi di kota tersebut.
Lalu mengapa kalian membuntuti kami? Tanya Xiang Shaoyun. Saya tidak sengaja mendengar bahwa Anda menjual batu emas baja berkualitas tinggi, jadi saya datang untuk membicarakannya dengan Anda. Apakah mungkin Anda menjualnya kepada klan Wen kami? Mengenai harga, jangan khawatir. Kami menawarkan 10% lebih tinggi dari yang ditawarkan paviliun batas awan, kata Wen Hong langsung ke intinya. Bisakah kau berbicara mewakili klanmu? Tanya Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. Jika ada yang bersedia menawarkan harga yang lebih baik, dia tidak keberatan mempertimbangkannya. Aku tidak yakin soal itu, itulah sebabnya aku memutuskan untuk membuntutimu terlebih dahulu. Setelah mengetahui di mana kau tinggal, aku bisa kembali dan memberitahu klanku tentang hal ini, Wen Hong menjelaskan alasannya membuntuti Xiang Shaoyun. Tentu, aku akan menunggumu di restoran Cloud Margin, kata Xiang Shaoyun. Kau orang yang jujur, aku akan kembali dan memberitahu klanku terlebih dahulu. Setelah itu aku akan mencarimu, kata Wen Hong dengan gembira. Tepat sebelum pergi, ia teringat sesuatu dan berkata, berapa banyak batu emas baja berkualitas tinggi yang kau miliki? Mengetahuinya akan memudahkanku untuk bernegosiasi dengan klanku. Xiang Shaoyun mengangkat jari dan berkata, setidaknya 100 kati. Senang mendengarnya. Mohon tunggu balasan saya, kata Wen Hong dengan gembira sebelum menghilang di tengah keramaian di jalan. Gunakan metode apapun yang kau miliki dan kumpulkan beberapa informasi umum tentang klan Wen. Aku akan menunggumu di restoran, kata Xiang Shaoyun. Ini akan menjadi ujian pertama Momo. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas ini, maka tidak ada gunanya dia membangun jaringan mata-mata tersebut. Baik, Tuan, jawab Momo dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Adapun Xiang Shaoyun, ia kembali ke restoran dan memesan makanan serta minuman keras, lalu mulai minum sendirian. Karena ia membawa banyak barang, ia perlu membersihkan sebagian dari lautan kosmos astralnya. Jika klan Wen bersedia menawarkan harga yang sesuai, ia bersedia menjual semua yang dimilikinya. Membersihkan batu-batu baja emas memang tidak sulit, tetapi tujuan utamaku adalah menemukan tanah unik tempat api berkumpul agar aku bisa memurnikan tulang harimau putih menjadi pedangku. Karena para pandai besi itu membutuhkan berbagai macam api tingkat tinggi untuk memurnikan peralatan, mereka mungkin tahu sesuatu tentang tempat seperti itu, pikir Xiang Shaoyun. Sekitar 1 jam kemudian, Momo kembali dan memberitahu Xiang Shaoyun apa yang telah dia temukan. Klan Wen adalah klan terkenal di kota Cloud Margin. Mereka memiliki kultivator alam raja dan pandai besi alam raja. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengalami kemunduran, yang mengakibatkan kekurangan talenta baru. Karena itu, mereka tidak lagi menikmati reputasi yang pernah mereka miliki. Harus diakui bahwa Momo telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk dapat mengumpulkan semua informasi itu dalam waktu sesingkat itu. Bagus sekali. Kamu bisa mulai merekrut orang untuk jaringan mata-mata, puji Xiang Shaoyun. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda. Saya akan melakukannya dengan baik, janji Momo dengan percaya diri. Dia sudah perlahan beradaptasi dengan peran barunya dan dipenuhi harapan untuk masa depan. Sembari menunggu, Wen Hong tidak muncul, tetapi orang lain yang dikenalnya malah muncul di restoran. Seorang pria dan wanita muda muncul di restoran. Pria muda itu tampak cukup tampan, tetapi aura arogansi yang terpancar darinya agak menjengkelkan. Sedangkan wanita muda itu, bagaikan bunga lembut yang menarik perhatian semua orang begitu ia melangkah masuk ke restoran. Kinyin, ayo duduk di situ, kata pemuda itu ketika melihat masih ada kursi kosong di samping Xiang Shaoyun. Benar sekali. Orang yang dilihat Xiang Shaoyun tak lain adalah wanita tercantik nomor 1 di Istana Balai Bela Diri, Gong Kinyin. Kemunculannya di kota tepi awan cukup mengejutkan bagi Xiang Shaoyun. Gong Kinyin tampak memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya saat dia mengangguk dan mengikuti pemuda itu. Setelah keduanya duduk, Xiang Shaoyun mendengar Gong Kinyin berkata, Wen Jinwo, apakah informasi yang kau temukan akurat? Tentu saja. Mendapatkan informasi itu sama sekali tidak mudah. Beberapa rekan magang saya di paviliun juga memperhatikan hal yang sama. Jika mereka memutuskan untuk bertindak, Anda tidak akan punya kesempatan, kata Wen Jinwo. Saat Wen Jinwo menatap Gong Kinyin, nafsu dan keinginan di matanya tak bisa disembunyikan. Bagaimana aku bisa tahu tanpa mencoba, kata Gong Kinyin dengan tegas. Haha, jangan memaksakan diri. Kau telah menghabiskan 2 tahun terakhir berlatih di kota kecil. Kecepatanmu terlalu lambat. Semua sesama murid di paviliun berada di alam transformasi. Bersaing dengan mereka sama saja seperti membenturkan telur ke batu, kata Wen Jinwo. Dia menambahkan, jika kau setuju untuk menjadi rekanku, mungkin aku bisa membantu klan Gongmu dan merebutnya untukmu. Bab 175. Apakah menurutmu mengancam seseorang dengan hal seperti ini adalah cara seorang pria sejati bertindak? Tanya Gong Kinyin dengan nada kesal. Heh, itu bukan ancaman. Itu hanyalah ungkapan cintaku padamu. Wen Jinwo tersenyum dan berkata dengan percaya diri, lagi pula,
klan Gongmu berniat menjalin hubungan dengan klan Wen kami melalui pernikahan, kan? Jika itu harga yang harus dibayar, lebih baik aku menyerah saja. Aku tidak akan pernah berkompromi, kata Gong Qingyin dengan nada kesal sebelum berdiri dan pergi. Pergi dan namamu akan dihapus dari daftar paviliun batas awan. Mau coba? Ejek Wen Jinwoo. Kau sudah keterlaluan, seru Gong Qingyin dengan marah. Jadilah wanitaku sekarang juga, Qingyin. Apa kau pikir aku sebenarnya tidak pantas untukmu? Aku lebih kuat darimu, dan klanku lebih kuat dari klanmu. Jadilah wanitaku, dan kita akan bekerja sama untuk menjadi pasangan yang kuat yang akan membuat semua orang iri. Bukankah itu akan menjadi masa depan yang indah, kata Wen Jinwoo penuh kerinduan. Ekspresi Gong Qingyin terus berubah hingga akhirnya dia berkata, kau pantas untukku, tetapi aku tidak pantas untukmu. Lalu dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wen Jinwoo menghalangi jalannya dan berkata dengan suara rendah, apakah kau menyerah pada api inti bumi milenium? Itu bukan api yang mudah kau temukan. Tanpa itu, aku khawatir orang tua dari klanmu akan segera meninggalkan dunia fana. Api inti bumi milenium. Meskipun Wen Jinwoo berbicara dengan suara rendah yang hampir tidak terdengar oleh orang lain, Xiang Shaoyun mampu mendengar semuanya dengan jelas berkat kemampuan instingnya. Api unik itulah yang sebenarnya dia cari saat ini. Dia membutuhkannya untuk memurnikan pedang pembunuh langit penguasa dan melebur batu mata surgawi untuk mengekstrak cairan mata surgawi dari dalamnya. Ketika dia mendengar tentang api inti bumi milenium, dia tidak bisa lagi tenang. Api inti bumi milenium adalah nyala api unik yang hanya akan terbentuk setelah 1000 tahun keberadaan. Dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk, kita dapat membayangkan betapa dahsyatnya nyala api tersebut. Pada saat itulah Wen Hong tiba bersama beberapa orang lain untuk menemui Xiang Shaoyun. Ia datang bertiga, bahkan pemimpin klan Wen pun termasuk dalam rombongan tersebut. Ketika Wen Jinwoo, yang sedang berbicara dengan Gong Qingyin, melihat mereka, ia segera berdiri dengan gembira dan menyapa mereka dengan hormat. Salam, ayah dan kedua tetua. Apa yang kau lakukan di sini, bukannya bercocok tanam di paviliun, tanya pemimpin klan dengan nada tidak senang. Ayah, aku baru saja kembali dari perjalanan pelatihan dan kebetulan bertemu Qingyin. Kami sedang makan di sini, kata Wen Jinwoo. Pemimpin klan melirik Gong Qingyin. Yang terakhir dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat kepadanya, Gong Qingyin dari klan Gong menyampaikan penghormatannya kepada pemimpin klan Wen. Haha, jadi ini keponakan dari klan Gong. Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Lihatlah, kau sudah besar dan cantik sekarang. Kau tumbuh dengan sangat baik, kata pemimpin klan sambil tersenyum. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, baiklah, lanjutkan. Kita ada urusan yang harus diselesaikan. Pemimpin klan, dia di sana, kata Wen Hong sambil menunjuk ke arah Xiang Shaoyun. Rombongan klan Wen kemudian berjalan menuju meja Xiang Shaoyun. Wen Jinwoo dan Gong Qingyin tentu saja tidak memenuhi syarat untuk ikut bersama mereka. Ketika mereka melihat ke arah meja, mereka terkejut mendapati bahwa pemimpin klan tersebut ternyata memiliki urusan dengan orang-orang yang sebelumnya duduk di dekat mereka. Tuan, ini pemimpin klan kami. Beliau akan menangani negosiasi secara pribadi. Bolehkah kami pindah ke ruangan pribadi sekarang, kata Wen Hong dengan ramah. Baik Xiang Shaoyun maupun Momo berdiri dan menyapa orang-orang klan Wen. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa pemimpin klan itu adalah kultivator alam raja, yang kemungkinan jauh lebih kuat daripada kultivator alam raja biasa. Mari kita pesan ruang pribadi di restoran ini untuk melanjutkan pembicaraan, kata pemimpin klan. Ketika dia melihat bahwa Xiang Shaoyun dan Momo sama-sama hanya kultivator alam transformasi, dia mulai meremehkan mereka. Tidak perlu begitu. Tawarkan saja harganya. Jika harganya disepakati, kita bisa tetap berhubungan dan menyelesaikan transaksi, kata Xiang Shaoyun dengan lugas. Dia tidak tertarik membuang terlalu banyak waktu untuk ini. Lagi pula, dia bisa melihat dari tatapan mata pemimpin klan bahwa dia meremehkan mereka. Ini, Wen Hong hendak mengatakan sesuatu, tetapi pemimpin klan menyela, tidak apa-apa. Jika Anda benar-benar memiliki batu gold steel berkualitas tinggi, kami bersedia membayar 500 kristal spiritual kelas rendah untuk setiap kati batu gold steel berkualitas tinggi. Kami akan membeli semua yang Anda miliki. Wajah Xiang Shaoyun berubah muram. Dia berkata, sepertinya ketua klan tidak tulus ingin membeli batu itu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menjualnya. Batu gold steel berkualitas tinggi adalah material kelas kaisar sejati. Di pasaran, setiap kati bernilai setidaknya 1000 kristal spiritual. Tetapi orang ini hanya menawarkan setengah dari harga pasar. Di mana ketulusannya? Xiang Shaoyun bukanlah orang bodoh. Dia lebih tahu daripada siapapun di sini nilai sebenarnya dari batu emas baja berkualitas tinggi. Karena orang ini begitu meremehkannya, tidak ada gunanya baginya untuk bersikap sopan. Wen Hong juga tidak menyangka pemimpin klannya akan menawarkan harga serendah itu. Itu bukan yang dijanjikan pemimpin klan ketika mereka dalam perjalanan ke sini.
Haha, kau seharusnya merasa terhormat karena pemimpin klan ini bahkan mau berbicara denganmu. Harga yang kutawarkan adalah harga yang bagus. Jika kau menolak, ya, kau harus waspada sendiri setelah ini, kata pemimpin klan itu sambil mencibir. Kemudian ia menambahkan, tingkat kejahatan di kota Cloud Margin meningkat akhir-akhir ini. Orang hilang sesekali adalah hal yang biasa terjadi. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi, membuat Wen Hong berada dalam posisi yang canggung. Setelah sedikit ragu, dia pun pergi. Wen Jinwo dan Gong Qinyin tetap tinggal, dengan Wen Jinwo menatap Xiang Shaoyun dengan ekspresi main-main. Dia berkata, aku tidak tahu siapa kau, tetapi aku menyarankanmu untuk melakukan apa yang kukatakan. Jika tidak, kau tidak akan bisa meninggalkan kota Cloud Margin hidup-hidup. Haha, kalau aku tahu klan Wen memang klan seperti itu, aku tak akan repot-repot membuang-buang napas untuk berbicara dengan kalian, ejek Xiang Shaoyun juga. Kemudian dia berbicara kepada Gong Qinyin, Nona, lebih baik jaga jarak dari orang yang terlihat sopan tetapi sebenarnya tidak bermoral seperti ini. Kalau tidak, hidupmu akan hancur karenanya. Wen Jinwo menunjuk Xiang Shaoyun dan dengan marah mencaci maki, apakah kau mencari kematian? Seandainya mereka tidak sedang berada di restoran, dia pasti sudah menyerang langsung. Orang ini berani menabur perselisihan tepat di depan matanya. Hah, coba sentuh aku kalau kau berani, provokasi Xiang Shaoyun. Kata-kata besar. Kalau kau berani, jangan tinggalkan restoran ini. Kalau tidak, kau takkan bisa melihat matahari terbit besok, seru Wen Jinwo. Ia kemudian menarik Gong Qinyin dan pergi, tetapi Gong Qinyin melepaskan diri dari genggamannya dan berkata, jangan sentuh aku. Kau akan membayar ini, jalang, bentak Wen Jinwo. Kemudian dia menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan tajam terakhir sebelum pergi. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Klan Wen adalah penguasa lokal yang kejam, tanya Momo dengan cemas. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja, jawab Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda meninggalkan kota, tawar Gong Qinyin dengan ramah. Hanya karena kata-kata yang diucapkan Xiang Shaoyun sebelumnya, dia merasa bertanggung jawab untuk membantu kedua orang di hadapannya. Entah mengapa, dia terus merasa bahwa pria di hadapannya itu tampak familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Bab 176. Di kota Cloud Margin, klan Gong juga merupakan klan yang cukup terkenal. Mereka memiliki kultivator alam raja sendiri, dan organisasi biasa tidak akan berani memprovokasi mereka tanpa alasan. Sayangnya, kepala keluarga klan Gong baru-baru ini mengalami masalah. Akibatnya, ia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Jika sesuatu terjadi padanya, klan Gong akan sangat terpengaruh. Itulah sebabnya Gong Qinyin bergegas kembali ke kota dari Istana Balai Bela Diri. Jika tidak, ia lebih memilih tinggal di Istana Balai Bela Diri daripada kembali ke sini. Adapun alasannya, hanya dia dan klannya yang tahu. Dari intonasi suara Gong Qinyin, Xiang Shaoyun dapat menebak bahwa dia kemungkinan besar adalah penduduk asli kota Cloud Margin. Namun, dia tidak merasa heran. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Hehe, terima kasih atas niat baikmu, Nona. Tapi kau sendiri yang sedang dalam masalah. Kau hanya akan memperburuk keadaan jika membantu kami, kata Xiang Shaoyun. Melihat Gong Qinyin, yang tampak lebih cantik dari sebelumnya, ia teringat akan pemandangan mempesona yang pernah dilihatnya, pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Entah mengapa Gong Qinyin sendiri tidak tahu, tetapi tatapan Xiang Shaoyun terasa sangat tajam, membuatnya sedikit tidak nyaman. Ia berkata, mereka tidak akan berani memaksa sampai sejauh itu. Jika Anda benar-benar bersedia membantu kami, kita bisa mengobrol tentang hal itu, kata Xiang Shaoyun. Kata-kata itu membuat Gong Qinyin waspada dan menjawab, sepertinya kau tidak membutuhkan bantuanku. Aku permisi dulu. Gong Qinyin terus merasa bahwa pria di hadapannya menyimpan niat jahat. Tepat ketika dia hendak pergi, Xiang Shaoyun berbisik, Kakak Gong, ini aku, Xiang Shaoyun. Gong Qinyin langsung berhenti melangkah. Dengan ekspresi terkejut, dia menatap Xiang Shaoyun, mencoba mencari petunjuk dari wajahnya. Jangan repot-repot. Aku sedang memakai masker, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia memberi isyarat kepada Gong Qinyin sebelum berjalan kembali ke kamarnya. Momo mengikuti dari dekat sambil berpikir, tuan muda ini memang seseorang yang memiliki latar belakang terhormat. Setelah sedikit ragu, Gong Qinyin pun ikut bersama mereka. Dia memang masih hidup, pikir Gong Qinyin dalam hati, secercah kegembiraan muncul saat menyadari hal itu. Setelah pertempuran di lembah Sungai Emas, Xiang Shaoyun menghilang. Semua orang mengira dia telah dibunuh oleh buaya ular emas. Anehnya, dia masih hidup dan bahkan telah tiba di kota batas awan. Dia masih ingat bagaimana dulu dia akan sangat galak setiap kali bertemu Xiang Shaoyun. Tapi sekarang, dia tidak merasakan amarah padanya. Sebaliknya, dia senang dia masih hidup.
Bahkan dia sendiri tidak menyadari perubahan sikapnya terhadapnya. Gong Qingyin mengikuti Xiang Shaoyun kembali ke kamarnya. Sedangkan Momo, dengan bijaksana tetap berada di luar kamar dan tidak mengikuti mereka masuk. Di dalam kamar, Xiang Shaoyun melepas topeng kulit manusianya dan tersenyum pada Gong Qingyin. "Kakak Gong, sudah lama kita tidak bertemu." "Benar-benar kamu," seru Gong Qingyin dengan gembira. "Kakak Gong, kau tidak bisa terus mencoba membunuhku lagi, oke? Aku masih ingat janjimu bahwa selama aku bisa mengalahkan orang-orang Akademi Gateflek, dendam di antara kita akan terhapus," kata Xiang Shaoyun cepat, takut dia akan tiba-tiba melakukan sesuatu yang drastis. Gong Qingyin tertawa terbahak-bahak ketika melihat betapa gugupnya Xiang Shaoyun. Senyumnya seindah bunga yang mekar, membuat Xiang Shaoyun sedikit termenung menatapnya. "Kakak senior, kau sangat cantik." Xiang Shaoyun memujinya dengan ketulusan hati. Xiang Shaoyun telah melihat banyak wanita cantik, tetapi senyum alami Gong Qingyin tetaplah pemandangan yang menghangatkan hati dan menyenangkan mata. Gong Qingyin menatap tajam Xiang Shaoyun dan berkata, "Jangan berpikir aku akan mengampunimu hanya karena kau pandai bicara. Dendam di antara kita tidak akan terselesaikan semudah itu." Setiap kali dia teringat bagaimana Xiang Shaoyun pernah melihatnya telanjang, dia akan tersipu malu tanpa terkendali. Batuk, baiklah, jika itu masih belum cukup untuk menyelesaikan dendam, satu-satunya yang bisa kutawarkan hanyalah tubuhku. Xiang Shaoyun mengangkat bahu. "Oh, lihat betapa menyedihkannya penampilanmu. Apa kau pikir aku benar-benar menginginkanmu?" gerutu Gong Qingyin. "Ya, sebaiknya jangan," kata Xiang Shaoyun. "Bajingan, apa kau bilang aku tidak pantas untukmu?" kata Gong Qingyin dengan marah. Xiang Shaoyun menjawab dengan muram, "Itu kata-katamu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Berbicara denganmu hanya membuang waktu." Gong Qingyin mendengus dingin. "Baiklah, kakak senior, mari kita bicarakan hal lain. Aku perlu tahu apakah kau benar-benar memiliki informasi tentang api inti bumi milenium?" tanya Xiang Shaoyun. Gong Qingyin menatap Xiang Shaoyun dan bertanya, "Kau mendengar semua yang kami bicarakan tadi?" Xiang Shaoyun mengangguk. "Ya, kalau tidak, aku tidak akan mengambil risiko mengungkapkan identitasku padamu." Jika dia tidak sengaja mendengar percakapan mereka, dia akan mengira Gong Qingyin berada di pihak Wen Jinwo dan tidak akan berani mengungkapkan identitasnya kepada Wen Jinwo. "Kau juga tertarik dengan api inti bumi milenium?" tanya Gong Qingyin. "Ya, aku membutuhkannya untuk memurnikan beberapa hal," jawab Xiang Shaoyun dengan serius. Gong Qingyin menghela napas, "Klan Gong kita juga sangat membutuhkannya, tetapi lokasinya berbahaya. Selain itu, informasi tentang lokasi itu sudah lama tersebar, dan banyak orang juga mengincarnya. Aku ragu kita punya peluang untuk mendapatkannya." "Bagaimana kita bisa tahu tanpa mencoba?" jawab Xiang Shaoyun. "Baiklah, aku akan memberitahumu lokasinya." Gong Qingyin sedikit ragu, tetapi tetap memutuskan untuk memberitahu Xiang Shaoyun apa yang dia ketahui. Lagi pula, itu sebenarnya bukan rahasia lagi. Tidak masalah jika Xiang Shaoyun juga mengetahuinya. Ternyata api inti bumi milenium itu terletak di daerah tak berpenghuni yang tidak jauh dari kota batas awan. Seseorang dapat mencapai tempat itu dalam waktu sekitar 2 atau 3 hari perjalanan. Awalnya, itu adalah gunung berapi yang tidak aktif yang entah mengapa tiba-tiba meletus dan berubah menjadi gunung berapi yang menyala-nyala. Tak lama kemudian, ditemukan bahwa api inti bumi berusia ribuan tahun telah muncul di sana. Dengan penemuan itu, Paviliun Batas Awan menetapkan bahwa hanya mereka yang berada di bawah alam raja yang diizinkan untuk memperebutkan api inti bumi milenium. Masuk akan dilarang bagi semua yang berada di atas alam kultivasi tersebut. Ada alasan di balik keputusan itu. Mereka menciptakan kesempatan bagi murid-murid mereka untuk memperebutkan api dan melihat apakah ada murid yang beruntung yang dapat memperoleh api tersebut dan dengan cepat naik ke alam raja melalui perjuangan itu. Belum lama ini, sejumlah besar kultivator di bawah alam raja pergi ke sana mencoba untuk menaklukkan api. Namun, sebagian besar dari mereka telah mati. Gong Qingyin telah mempelajari semua itu dari Wen Jinwo. Saat ini, gunung api telah berubah menjadi tempat penempaan khusus untuk murid-murid paviliun tepi awan. "Tidak akan mudah bagi orang lain untuk memasuki tempat itu," kata Gong Qingyin dengan ekspresi lesu. "Haha, bukankah itu membuat segalanya lebih baik? Tanpa raja, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan api," kata Xiang Shaoyun. "Ya, teruslah tersenyum. Meskipun kekuatan tempurmu cukup mengesankan, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan murid-murid paviliun tepi awan?" kata Gong Qingyin. Dia berhenti sejenak dan mengalihkan topik, "Lagi pula, kau punya masalah dengan klan Wen. Apakah kau tidak khawatir sama sekali? Apa yang perlu dikhawatirkan? Jika aku keluar sekarang begitu saja, mereka bahkan tidak akan mengenaliku. Dan aku bahkan tidak perlu melakukan itu untuk menghadapi mereka," kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Bab 177. Apa kau punya pendukung atau semacamnya?
Tapi aku tidak ingat pernah mendengar tentang klan Siang di kota tepi awan sebelumnya, tanya Gong Qingyin ragu-ragu. Tidak ada yang seperti itu. Aku tidak punya pendukung di kota batas awan, kata Siang Shaoyun. Dia terdiam sejenak lalu berkata, apakah keadaan klan Gongmu sedang buruk saat ini? Apa yang kau ketahui tentang itu? Gong Qingyin mengerutkan kening. Aku tidak tahu apapun kecuali fakta bahwa klan Gongmu saat ini lebih lemah daripada klan Wen. Benarkah begitu? Tanya Siang Shaoyun. Ya, jawab Gong Qingyin dengan jujur. Jika aku bisa membantu klan Gongmu membangun semacam hubungan dengan seorang tetua pavilion tepi awan, apakah keadaan akan menjadi lebih baik? Tanya Siang Shaoyun. Gong Qingyin terkejut. Apakah itu mungkin? Meskipun klan Gong bukanlah klan yang lemah di kota Cloud Margin, mereka tidak pernah memiliki hubungan yang mendalam dengan para tetua pavilion Cloud Margin. Hanya kepala keluarga mereka yang memiliki semacam persahabatan pribadi dengan beberapa dari mereka. Jika Siang Shaoyun mampu membantu klan mereka membangun hubungan dengan para tetua, itu hanya akan menguntungkan klan Gong. Aku tidak akan berbohong padamu. Begini. Siang Shaoyun kemudian menceritakan rencananya kepada Gong Qingyin. Gong Qingyin sangat gembira setelah mendengar keseluruhan rencana tersebut. Jika kita benar-benar bisa melakukan itu, klan Wen akan menemui jalan buntu dengan kita, sementara klan Gong akan mendapat keuntungan besar darinya. Ikuti saja rencanaku dan semuanya akan berjalan lancar. Setelah berurusan dengan klan Wen, kita bisa fokus pada api inti bumi, kata Siang Shaoyun. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Tunggu aku, kata Gong Qingyin dengan penuh semangat dan mulai pergi. Saat tiba di pintu keluar, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, terima kasih, Siang Shaoyun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia pergi. Siang Shaoyun mengusap hidungnya dan menghirup aroma yang masih tersisa di udara sambil berpikir dalam hati, gadis ini ternyata tidak seganas yang kukira. Sebelumnya, ia memiliki kesan bahwa Gong Qingyin adalah seekor harimau betina yang ganas. Namun setelah interaksi terakhir mereka, pendapatnya tentang dirinya telah meningkat secara signifikan. Klan Wen terletak di bagian timur kota. Dulunya merupakan klan bergengsi, mereka masih mempertahankan kejayaan mereka dari masa lalu. Perkebunan utama mereka sangat luas dan mewah. Setelah pemimpin klan, Wen Dongyu, kembali ke kediaman, dia segera mengirim beberapa orang untuk memantau Siang Shaoyun dan Momo setiap saat. Perintah telah diberikan untuk segera menculik Siang Shaoyun begitu dia meninggalkan restoran. Meskipun Wen Hong tidak setuju dengan apa yang dilakukan Wen Dongyu, dia tidak bisa berkata apa-apa karena Wen Dongyu adalah pemimpin klan. Pada saat ini, Wen Jinwo pergi menemui ayahnya dan berkata, Ayah, mengapa ayah tidak membiarkan saya yang menangani orang itu? Jangan main-main. Ini penting bagi kita. Kita tidak boleh mengacaukannya, kata Wen Dongyu dengan serius. Ayah, aku sudah dewasa. Sudah saatnya aku memikul sebagian bebanmu. Ayah bisa mengirim seseorang untuk membantuku jika khawatir. Seberapa sulit sih berurusan dengan dua orang asing, bujuk Wen Jinwo. Wen Dongyu berpikir sejenak dan akhirnya mengalah. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Jangan sampai kau mengacaukannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Terima kasih, Ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Wen Jinwo sangat gembira. Dia menambahkan, Ayah, bagaimana pendapatmu tentang Qingyin? Aku berpikir untuk menjadikannya istriku. Wen Dongyu berpikir sejenak dan berkata, apakah kau hanya bercanda atau kau serius dengannya? Wen Jinwo ragu sejenak dan berkata, jika dia patuh, aku akan menjadikannya istriku. Jika dia menolak untuk patuh, aku hanya akan bermain-main dengannya sebentar. Oke, dicatat, kata Wen Dongyu. Ketika Wen Jinwo melihat ayahnya tidak memberikan jawaban yang jelas, ia menjadi agak patah semangat dan pergi. Klan Gong bermarkas di selatan kota dan merupakan klan yang baru meraih ketenaran dalam 100 tahun terakhir. Patriark mereka adalah seorang kultivator alam raja tua yang telah melatih beberapa kultivator alam raja baru. Hal ini menyebabkan klan Gong menjadi terkenal di kota Cloud Margin. Sayangnya, sang kepala keluarga saat ini dalam kondisi buruk, membuat klan Gong panik. Sebagai seseorang dari klan seperti itu, Gong Qingyin memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat daripada Istana Balai Bela Diri. Lalu mengapa dia bergabung dengan Istana Balai Bela Diri? Alasannya sederhana. Dia bukan putri dari istri utama dan hanya putri dari seorang selir. Ditambah dengan ketidakhadiran ibunya sejak kecil, dia merasa sangat kesepian tinggal di klannya sendiri, dan dia juga tidak terlalu disukai di klan tersebut. Seandainya bukan karena sang patriark memperhatikan bakat kultivasinya, dia pasti sudah lama dimanfaatkan sebagai alat untuk pernikahan politik. Adapun kemunculannya di Istana Balai Bela Diri, itu adalah keputusannya sendiri untuk meninggalkan politik klan dan mencoba mencapai sesuatu dengan mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun klan Gong bukanlah klan yang sangat kuat, tetap ada banyak intrik politik di dalam klan tersebut, dan hal itu semakin diperparah dengan kondisi patriark mereka saat ini.
Gong Qingyin tidak memiliki kesan yang baik terhadap klannya sendiri, tetapi karena kasih sayang yang ditunjukkan patriark kepadanya dan rasa tanggung jawab yang dirasakannya karena darah yang mengalir di nadinya, ia harus melakukan bagiannya dalam membantu klan tersebut juga. Setelah kembali ke kediaman klan, dia langsung menemui ayahnya, Gong Lianda. Gong Lianda adalah seorang pria parubaya yang tegas dan bermartabat. Dia adalah kultivator alam raja tahap ketiga, dan salah satu kandidat untuk menjadi patriark berikutnya. "Mengapa kau mencariku?" tanya Gong Lianda dengan acuh tak acuh. Klan Gong selalu menjadi klan yang lebih menghargai laki-laki daripada perempuan. Karena prasangka itu, meskipun Gong Qingyin berbakat, Gong Lianda tetap tidak bisa menghindari perasaan acuh tak acuh terhadapnya. Gong Qingyin sudah terbiasa dengan hal itu. Dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama, dia menjawab, "Aku punya cara untuk menjalin hubungan antara kau dan tetua paviliun penempaan tepi awan." "Kau yakin kau tidak bercanda?" tanya Gong Lianda dengan ragu. Gong Qingyin langsung ke intinya dan memberitahu ayahnya apa yang Xiang Shaoyun suruh dia katakan. "Temanmu ternyata punya beberapa material kelas kaisar. Sungguh beruntung dia. Pantas saja dia bisa menarik perhatian seorang tetua paviliun tepi awan," kata Gong Lianda dengan ekspresi takjub. Dia bertanya, "Apakah kau yakin dia bersedia membiarkan kita bernegosiasi atas namanya?" Gong Qingyin mengangguk, "Klan Gong kami hanya akan bernegosiasi atas namanya, tetapi dia tetap akan menyimpan semua keuntungan. Dia juga bermaksud meminta bantuan tetua untuk menyelesaikan konfliknya dengan klan Wen. Dia mencoba mengadu domba klan Gong kita dengan klan Wen." Gong Lianda mengerutkan kening. "Baiklah, itu keputusanmu. Kau akan setuju atau tidak?" tanya Gong Qingyin dengan acuh tak acuh. Gong Lianda mondar-mandir di sekitar ruangan sebelum akhirnya mengambil keputusan. "Jika kita bisa menjalin persahabatan dengan seorang tetua paviliun batas awan, kita akan mampu menempatkan klan Wen pada tempatnya dan bahkan mungkin bisa mendapatkan bantuan untuk patriark. Ini patut dicoba. Jadi kamu setuju?" Gong Qingyin bertanya. "Meskipun klan Gong kita saat ini berada dalam situasi yang buruk, di saat-saat seperti inilah kita perlu melakukan sesuatu. Ini akan membuktikan bahwa kita bukanlah klan yang mudah diprovokasi," kata Gong Lianda sambil menyipitkan matanya. Kemudian ia menambahkan, "Kita tidak boleh menunda. Mari kita segera menemui temanmu. Kita akan mengantarnya ke paviliun penempaan tepi awan." Maka, keduanya berangkat ke restoran Cloud Margin bersama sekelompok orang. Bab 178. Restoran Cloud Margin adalah salah satu bisnis dari paviliun Cloud Margin, dan karena bahkan gubernur kota Cloud Margin adalah sesepuh paviliun Cloud Margin, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk membuat masalah di restoran tersebut. Dengan demikian, Xiang Shaoyun dan Momo akan aman selama mereka tetap berada di restoran. Ketika Gong Qingyin dan Gong Lianda muncul di restoran, Xiang Shaoyun keluar dari kamarnya untuk menyambut mereka. Ia tidak menemui mereka dengan penampilan aslinya. Sebaliknya, ia mengenakan topeng kulit manusia. Menyembunyikan identitasnya hanya akan menyelamatkannya dari masalah yang lebih besar di kemudian hari. "Salam, Tuan Lianda," Xiang Shaoyun menyapa Gong Lianda dengan hormat. Gong Lianda mengamati Xiang Shaoyun dan Momo, dan ketika melihat tingkat kultivasi mereka, dia mulai meremehkan mereka seperti yang dilakukannya pada Wen Dongyu sebelumnya. Dalam arti tertentu, memiliki material tingkat kaisar adalah sebuah dosa bagi seorang kultivator alam transformasi biasa. "Lupakan basa-basi. Sekarang, tunjukkan padaku apakah kau benar-benar memiliki batu emas baja berkualitas tinggi," kata Gong Lianda. "Tidak masalah." Xiang Shaoyun setuju dan mengeluarkan batu emas baja berkualitas tinggi seberat beberapa kati. Gong Lianda mengamati batu itu dengan serius sejenak, sementara matanya perlahan mulai bersinar. "Ini benar-benar batu emas baja berkualitas tinggi. Anggap saja ini sebagai hadiah dariku untuk memperingati pertemuan pertama kita." "Terimalah," tawar Xiang Shaoyun dengan bijaksana. Gong Lianda langsung merasa sangat gembira. Meskipun klan Gong bukanlah klan pandai besi, mendapatkan material kelas kaisar tetap merupakan hasil yang luar biasa bagi mereka. Lagi pula, batu ini bernilai setidaknya beberapa ribu kristal spiritual kelas rendah, dan bahkan dapat digunakan untuk menempa senjata kelas kaisar. Itu adalah material yang sangat langka yang tidak bisa dia tolak. "Bagaimana mungkin aku menerima hadiah seberharga ini?" kata Gong Lianda, tetapi tindakannya sama sekali tidak sesuai dengan kata-katanya karena dia sudah menyimpan batu itu. Setelah menerima hadiah itu, kesan Gong Lianda terhadap Xiang Shaoyun menjadi jauh lebih baik. "Jangan buang waktu lagi, sebaiknya kita segera menuju paviliun penempaan batas awan," saran Xiang Shaoyun. "Baiklah, ayo pergi. Mari kita lihat apakah klan Wen berani menghentikan kita," kata Gong Lianda dengan dada membusung. Maka, rombongan itu pun keluar dari restoran. Namun, tepat setelah mereka pergi, orang-orang dari klan Wen muncul dan menghalangi jalan mereka. "Lancangnya, kau berani menghalangi jalan raja ini?" Gong Lianda menegur. "Ah, jadi Paman Gong. Saya Wen Jinuo. Wen Dongyu adalah ayah saya,
Wen Jinwo melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Dia langsung ke intinya, Paman Gong, dua orang di belakang Anda adalah orang-orang yang diburu klan Wen. Tolong jangan ikut campur dalam hal ini. Wen Jinwo tidak menyangka Xiang Shaoyun akan mendapatkan bantuan dari klan Gong secepat itu. Dia yakin Gong Qingyin berperan dalam hal itu, dan rasa kesalnya semakin dalam saat menyadari hal tersebut. Pelacur, setelah aku selesai dengan ini, aku pasti akan membuatmu berbaring di hadapanku, kata Wen Jinwo dalam hati. Mereka adalah kerabat jauh klan Gong. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu membawa mereka sesuka hatimu? Sebaiknya kau minggir, atau kau akan menanggung akibatnya, kata Gong Lianda dengan lantang. Dia membawa sekelompok besar orang bersamanya. Karena itu, dia tidak takut pada klan Wen. Ini adalah pertaruhan yang harus dia lakukan. Selama dia bisa menjalin persahabatan dengan tetua paviliun penempaan tepi awan, semuanya akan lebih baik. Kau yakin? Apakah klan Wen sekarang bukan siapa-siapa bagi klan Gong? Tanya Wen Jinwo sambil mulai merasa tidak senang. Aku memang menghormati klan Wen, tapi itu bukan berarti aku akan membiarkanmu membawa kerabat jauhku, jawab Gong Lianda. Ia menambahkan, minggir atau jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Seorang pria parubaya melangkah mendekat ke samping Wen Jinwo dan berkata, Gong Lianda, Anda masih bukan kepala keluarga klan Gong. Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Orang ini adalah tetua alam raja dari klan Wen. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Gong Lianda, dia juga tidak jauh lebih lemah darinya. Lebih penting lagi, kekuatan keseluruhan klan Wen berada di atas klan Gong, dan hal itu ditambah dengan kondisi buruk patriark klan Gong saat ini menjadi pendorong kepercayaan diri klan Wen. Sepertinya kau sangat yakin kami tidak akan membalas. Baiklah, kau mau bertarung di sini saja, kata Gong Lianda dengan tegas. Klan Gongmu akan membayar harga untuk ini. Pergi, rebut kedua orang itu dari mereka. Wen Jinwo mulai tidak sabar dan memberi perintah untuk menyerang. Siapapun yang menyerang kami akan dibunuh tanpa ampun, teriak Gong Lianda dengan ekspresi penuh amarah. Mari kita lihat kemampuanmu, Gong Lianda, teriak tetua klan Wen sebelum menyerang Gong Lianda dengan pedang di tangannya. Tujuannya jelas, untuk menahan Gong Lianda. Selama ia berhasil melakukan itu, orang-orang klan Gong lainnya di sini tidak akan menjadi ancaman. Kau sedang mencari kematian, teriak Gong Lianda sambil ikut menyerbu maju. Tepat pada saat itu, seorang kultivator alam raja tiba-tiba muncul dari arah yang berbeda dan menyerang Gong Lianda secara diam-diam. Dia adalah kultivator alam raja lainnya dari klan Wen. Dia telah bersembunyi di dekat mereka selama ini, menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak. Gong Lianda bereaksi dengan baik, dia dengan cepat mengayunkan senjatanya untuk menangkis dua serangan yang tiba-tiba datang. Dia berhasil melindungi dirinya sendiri untuk sementara waktu, tetapi akibatnya, dia malah dikepung oleh kedua raja tersebut. Kelompok yang datang bersama Gong Lianda juga mulai berkelahi dengan orang-orang klan Wen, membuat keributan tepat di depan restoran yang menyebabkan para pejalan kaki berhamburan. Tentu saja, beberapa orang yang lebih berani tetap berada di dekatnya untuk menyaksikan semuanya terjadi. Xiang Shaoyun sama sekali tidak menyangka hal-hal akan berjalan seperti ini. Dia mengira klan Wen akan mundur untuk sementara waktu alih-alih membuat keributan di tengah kota. Sayangnya, keadaan telah memburuk jauh di luar dugaannya. Namun karena situasinya sudah berkembang seperti ini, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Dia seharusnya fokus untuk mengatasi rintangan ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia masih memiliki beberapa rencana. Pada saat ini, dua orang berhasil menerobos garis pertahanan klan Gong dan langsung menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Tuan muda, hati-hati. Momo telah berjaga di samping Xiang Shaoyun sepanjang waktu. Ketika dia melihat para penyerang, dia dengan cepat berdiri di depannya dan melakukan serangan balik. Dia adalah kultivator alam transformasi tingkat 8 awal, dan selama dia tidak bertemu dengan mereka yang berada di puncak alam transformasi atau lebih tinggi, dia tidak takut pada siapapun. Dia dengan cepat mengalahkan kedua anggota klan Wen lalu bergabung dengan orang-orang klan Gong dalam pertempuran mereka melawan orang-orang klan Wen. Namun, kekuatan keseluruhan klan Wen lebih kuat daripada klan Gong. Di tengah pertempuran, seorang ahli alam transformasi dengan kekuatan yang mirip dengan Momo tiba-tiba menerobos garis pertahanan klan Gong dan langsung menyerbu ke arah Gong Qingyin. Kecepatan kultivasi Gong Qingyin selalu cepat, tetapi bagaimanapun juga dia masih seorang kultivator alam astral tingkat 8. Meskipun begitu, untuk orang seusianya, itu adalah tingkat kultivasi yang luar biasa. Tetapi melawan seorang ahli alam transformasi tingkat 8, dia benar-benar tak berdaya. Tepat ketika dia akan ditangkap, Xiang Shaoyun tanpa suara muncul di hadapannya, dan tinjunya melesat seperti sambaran petir yang menggelegar. Tinju petir. Energi petir menyembur keluar dengan dahsyat, mengubah seluruh lengannya menjadi ungu, memberinya penampilan yang sangat mengintimidasi. Kemudian, serangan kultivator alam transformasi tingkat 8 yang ditujukan untuk Gong Qingyin mengenai tinju Xiang Shaoyun. Pertama, terdengar ledakan dahsyat.
Kemudian, ratapan pilu memenuhi udara. Seseorang terluka dalam kejadian itu. Bab 179. Xiang Shaoyun bukanlah orang yang terluka dalam pertarungan itu. Yang terluka adalah kultivator alam transformasi tingkat 8. Tingkat kultivasi orang itu mungkin lebih tinggi, tetapi kekuatan tempur Xiang Shaoyun tidak lebih lemah darinya. Lebih penting lagi, petir ungu bawaan Xiang Shaoyun sangat dahsyat dan merusak. Orang biasa tidak akan mampu menahannya. Xiang Shaoyun tidak menginginkan pertarungan yang berkepanjangan. Itulah sebabnya dia menggunakan petir ungu bawaannya sejak awal. Setelah melumpuhkan lengan lawannya, dia mengambil kesempatan dan melancarkan pukulan ke perut lawannya. Bang! Kultivator alam transformasi tingkat 8 itu sepenuhnya terbungkus lapisan penghalang energi, tetapi pukulan Xiang Shaoyun terlalu kuat. Penghalang energinya langsung hancur, dan dia terlempar sambil batuk darah. Jika orang itu sedikit lebih lemah, pukulan Xiang Shaoyun itu sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Wen Jinhuo telah berdiri di belakang menunggu kesempatan untuk menangkap Xiang Shaoyun di tengah kekacauan, tetapi ketika dia melihat betapa ganasnya Xiang Shaoyun, dia gemetar, bagaimana anak itu bisa sekuat itu. Ia telah mendengar dari ayahnya bahwa Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam transformasi tingkat 2, tingkat kultivasi yang mirip dengannya. Namun, kemampuan bertarung yang ditunjukkan Xiang Shaoyun barusan jelas bukan pada level kultivator alam transformasi tingkat 2. Dengan apa yang baru saja disaksikannya, dia akan mempercayainya bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa Xiang Shaoyun sebenarnya adalah kultivator alam transformasi tingkat puncak. Berdiri tepat di belakang Xiang Shaoyun, Gong Qingyin dapat merasakan dengan jelas betapa kuatnya dia. Dalam hati, dia berseru dengan takjub, dia sudah mencapai alam transformasi. Xiang Shaoyun telah mampu bertarung melawan kultivator alam transformasi sejak ia masih berada di alam astral. Sekarang setelah ia sendiri menjadi kultivator alam transformasi, kekuatan tempurnya menjadi jauh lebih mengesankan. Gong Qingyin sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, Xiang Shaoyun selalu lari darinya untuk menghindari dipukuli. Namun, ia berkembang pesat dan akhirnya melampauinya, hingga ia merasa tidak akan pernah bisa menyusulnya. Kesadaran itu membuatnya patah semangat. Selama ini, ia percaya diri dengan bakatnya dalam kultivasi. Tetapi sekarang, ia menyadari bahwa ia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Aku juga ingin menjadi kuat. Gong Qingyin bersumpah pada dirinya sendiri sebelum mengangkat pedangnya dan bergabung dalam pertempuran. Pertempuran itu tidak berlangsung lama karena pasukan penegak hukum kota tiba tak lama kemudian. Semuanya, berhenti sekarang atau mati, sebuah suara lantang menggema di udara. Sekelompok orang yang menunggang harimau muncul. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dengan aura kerajaan yang jelas di sekitarnya. Ini adalah pasukan penegak hukum kota Cloud Margin, dipimpin oleh komandan pasukan yang juga seorang kultivator alam Sky Soar. Kemunculan mereka menyebabkan klan Gong dan klan Wen segera menghentikan pertarungan. Bahkan Gong Lianda dan kedua raja dari klan Wen pun tidak berani bertarung di hadapan mereka dan kembali ke kelompok masing-masing. Membuat onar di kota dilarang. Kalian semua berani-beraninya memulai perkelahian di sini. Apakah kalian menantang balai kota dan pavilion tepi awan? Bentak pria parubaya itu sambil menatap tajam kedua kelompok tersebut. Ia dapat melihat bahwa kedua kelompok itu adalah klan yang cukup besar di kota, tetapi meskipun demikian, ia tidak menunjukkan belas kasihan saat memarahi mereka. Tuan, saya adalah murid luar pavilion, Wen Jinhuo. Mereka telah mencuri sesuatu milik klan Wen. Kami hanya di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Tetapi karena suatu alasan, klan Gong ikut campur untuk mencegah kami melakukan itu. Mohon tegakkan keadilan, Tuan. Wen Jinhuo bukanlah orang bodoh dan segera memikirkan alasan untuk mengalihkan kesalahan. Omong kosong. Kalianlah yang mencoba merampok sesuatu milik kerabat jauhku. Dan sekarang, kalian mencoba mengambil posisi moral yang tinggi, teriak Gong Lianda dengan marah. Dia membawa bahan pemalsuan yang telah hilang darinya. Kalau tidak, mengapa kita repot-repot membuat keributan seperti ini? Ya Tuhan, tegakkanlah keadilan untuk kami. Wen Jinhuo berbohong dengan tenang. Di usia semuda ini, kau sudah menjadi pembohong besar. Wen Dongyu memang punya putra yang hebat, ejek Gong Lianda. Cukup. Komandan ini akan menyelidiki kebenaran masalah ini. Sekarang, saya butuh para pemimpin kalian untuk ikut saya ke balai kota. Sedangkan yang lain, pergi sekarang juga, pria parubaya itu menyela perdebatan mereka. Pada saat itulah sekelompok orang baru tiba dengan tergesa-gesa. Semua orang menoleh dan melihat bahwa para pendatang baru itu adalah orang-orang dari pavilion penempaan tepi awan, dan bahkan tetua mereka, Taoran, juga telah tiba. Salam, Tetua Tao. Bahkan komandan pun harus turun dari kudanya untuk memberi hormat kepada Taoran. Semua orang lainnya melakukan hal yang sama. Taoran adalah pandai besi terkemuka di pavilion batas awan. Karena itu, ia memiliki status tinggi di pavilion tersebut, dan bahkan ketua pavilion pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya.
Lagi pula, seorang pandai besi tingkat 4 sejati memiliki daya tarik yang besar. Dengan kemampuannya untuk menempa senjata kelas raja berulang kali, ia dapat berteman dengan banyak ahli alam raja. Tidak ada yang mampu mengabaikan orang seperti itu. Ketika tawaran tiba, dia bahkan tidak repot-repot melirik orang lain. Dia langsung menuju ke Xiang Shaoyun dan berkata, "Nak, apakah kau benar-benar memiliki lebih dari 100 kati batu emas baja berkualitas tinggi?" Benar sekali. Kemunculan tawaran memang sudah menjadi bagian dari rencana Xiang Shaoyun sejak awal. Setelah mengirim Gong Qinyin untuk meminta bantuan klan Gong, dia juga menyuruhnya mengirim seseorang untuk memberitahu paviliun penempaan tepi awan tentang kepemilikannya atas lebih dari 100 kati batu baja emas berkualitas tinggi. Adapun waktu kemunculan mereka, semuanya sesuai dengan rencananya. Xiang Shaoyun menjawab dengan serius, "Ya, saya memilikinya. Sayangnya, seseorang mencoba merampasnya dari saya." "Siapa yang berani?" Taoran meraung dan mengamati kerumunan. Raungannya itu hampir membuat jantung Wen Jinwo berdebar kencang karena takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan sesepuh ini akan terlibat dalam konflik ini. Sekarang, akan sulit baginya untuk mundur. Dia mengklaim bahwa batu emas baja berkualitas tinggi itu dicuri dari klan Wen-nya dan hampir membunuhku di jalanan ini, kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk Wen Jinwo. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Sebenarnya, setelah transaksi kita sebelumnya di paviliun, seseorang bernama Wen Hong membuntutiku dan meminta agar aku berdagang dengan klan mereka. Dia bahkan menawarkan harga yang lebih tinggi daripada kamu. Tetapi karena aku sudah setuju untuk melakukan perdagangan denganmu, tentu saja aku menolak tawaran mereka. Aku tidak menyangka mereka akan begitu tidak tahu malu hingga mencoba mencurinya dariku. Jika bukan karena bantuan kerabatku, batu emas baja berkualitas tinggi itu pasti sudah hilang." "Omong kosong. Kau jelas-jelas pencurinya." Wen Jinwo tidak punya pilihan selain terus berbohong untuk menutupi apa yang telah ia katakan sebelumnya. "Tetua Tao, saya Gong Lianda dari klan Gong. Saya jamin dengan nyawa saya sendiri bahwa kerabat jauh saya ini sama sekali tidak mencuri batu emas baja dari siapapun. Lihat, dia hanya kultivator alam transformasi. Bagaimana mungkin dia mencuri dari klan Wen? Bukankah itu bunuh diri?" Gong Lianda mengambil kesempatan untuk menunjukkan dirinya di hadapan Taoran. "Aku tidak buta. Aku secara alami tahu siapa yang mengatakan kebenaran di sini." Taoran mengerutkan kening. Kemudian dia menatap tajam Wen Jinwo dan berkata, "Aku sudah lama mendengar dari para murid bahwa klan Wen kalian telah mencuri bisnis kami tepat di depan paviliun kami. Aku tidak pernah berencana untuk melakukan apapun tentang itu, tetapi kalian semakin keterlaluan. Kurasa klan Wen kalian sudah bosan dengan kehidupan di kota Cloud Margin. Karena itu, dengan ini aku menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang tertangkap membeli senjata dari klan Wen akan dianggap sebagai musuh paviliun penempaan Cloud Margin." Bab 180. Wen Jinwo merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya ketika mendengar kata-kata Taoran. Anggota klan Wen lainnya juga merasa sangat buruk. Menyinggung seorang tetua tingkat tinggi dari paviliun batas awan hampir menjamin bahwa hidup mereka akan sulit di masa depan. Adapun Gong Lianda, dia menghela napas lega dan merasa benar-benar tenang. Dalam hatinya, dia sangat gembira, akhirnya, saatnya menuai hasil dari taruhanku. Kali ini, dia membawa sekelompok orang untuk melawan klan Wen. Jika usahanya tidak mencapai tujuan yang diinginkan, posisinya di klan akan terpuruk. Pada saat yang sama, dia juga akan menjadi sasaran balas dendam klan Wen. Dengan demikian, jelas betapa tertekan dirinya. Sekarang, semuanya baik-baik saja, karena dia telah memasang taruhan dengan benar. Bahkan, prestasi ini sangat signifikan sehingga peluangnya untuk menjadi pewaris posisi kepala keluarga berikutnya semakin besar. Dia terus memandang putrinya dengan penuh kasih sayang, tidak melupakan bahwa putrinya adalah alasan utama di balik prestasi ini. Taoran tidak melakukan hal lain kepada klan Wen. Kata-kata yang diucapkannya saja sudah cukup sebagai hukuman. Sebaliknya, ia pergi bersama Xiang Shaoyun untuk melihat batu emas baja berkualitas tinggi. Adapun Gong Lianda dan Gong Qinyin, mereka tentu saja mengikuti. Orang-orang dari balai kota tidak berani menghentikan orang-orang klan Gong. Sebaliknya, mereka malah mengganggu klan Wen, menuntut ganti rugi atas kerusakan yang mereka sebabkan selama perkelahian. Klan Wen tidak berani menyuarakan keberatan apapun dan segera kembali agar mereka dapat mulai memikirkan cara untuk menghadapi paviliun penempaan tepi awan. Xiang Shaoyun kembali ke restoran bersama Taoran dan mengeluarkan batu baja emas seberat 150 kati sebelum menunjukkannya kepada Taoran. Taoran adalah pandai besi tingkat 4 yang berpotensi menjadi pandai besi tingkat 5 di masa depan. Karena itu, dia adalah orang yang sangat mendambakan segala macam material kelas kaisar. Kini, dengan batu gold steel berkualitas tinggi di hadapannya, ia diliputi kegembiraan, merasa seperti telah mendapatkan harta yang berharga. Taoran mengetuk batu emas baja itu dengan ringan dan berseru dengan gembira, "Ini benar-benar batu emas baja berkualitas tinggi.
Kualitasnya, sungguh luar biasa. Batu emas baja berkualitas tinggi sebesar ini sudah cukup baginya untuk menempa beberapa senjata kaisar. Oleh karena itu, pembelian ini sangat penting baginya. Dia senang telah memutuskan untuk melakukan perjalanan itu sendiri. Jika batu ini direbut oleh klan Wen, dia pasti akan merasa sangat sedih. Tuan, mari kita berdagang sesuai harga pasar saja. Tanpa Anda, saya mungkin telah kehilangan nyawa saya di sana, tawar Xiang Shaoyun dengan bijaksana. Semua yang telah dia lakukan hingga saat ini, seperti memberikan Gong Lianda sepotong kecil batu emas berkualitas tinggi dan diskon yang saat ini dia berikan kepada Taoran, adalah demi mendapatkan simpati Taoran dengan harga murah. Meskipun diskon kecil yang dia berikan itu tidak berarti apa-apa bagi Taoran, ungkapan rasa terima kasih itu tetap berhasil membuat Xiang Shaoyun mendapatkan kesan baik di hati Taoran. Aku sudah berjanji akan membayarmu 10% di atas harga pasar. Aku tidak akan mengingkari janjiku, Taoran bersikeras. Sebenarnya, dia telah berjanji 20% di atas harga pasar. Sekarang karena 20% telah menjadi 10%, bisa dikatakan dia sudah mendapatkan diskon. Namun Xiang Shaoyun juga benar. Jika Taoran tidak datang tepat pada waktunya, Xiang Shaoyun pasti akan tewas di tangan klan Wen. Karena itu, Taoran menganggap mereka impas. Tentu saja, dia sama sekali tidak menyadari bahwa tindakannya sepenuhnya berada di bawah manipulasi Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak peduli dengan 10% itu. Dia hanya peduli dengan menyelesaikan masalahnya. Dengan menjual batu emas baja berkualitas tinggi seberat 150 kati ini dengan harga 100 kristal spiritual kelas rendah per kati, dia akan mendapatkan total 165.000 kristal spiritual kelas rendah. Setelah mengkonversi semuanya menjadi 16.500 kristal spiritual kelas menengah, dia menyimpannya semua. Ini adalah penghasilan yang sangat besar, penghasilan yang akan membuat siapapun iri. Lagi pula, banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sebesar itu. Hanya seorang pandai besi dari alam raja seperti Taoran yang mampu mendapatkan jumlah tersebut dengan mudah. Dari kejadian ini, Xiang Shaoyun memperoleh keuntungan dalam hal kekayaan. Di sisi lain, Gong Lianda mendapatkan kesempatan untuk secara resmi menjalin hubungan dengan Taoran. Adapun seberapa baik ia dapat mempertahankan hubungan tersebut, itu bergantung pada dirinya sendiri. Hal itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Xiang Shaoyun. Menjelang akhir, semua orang kecuali Gong Qinyin pergi. Ia memiliki rasa hormat yang baru terhadap Xiang Shaoyun. Seorang pemuda yang setahun lebih muda darinya sudah mampu merencanakan intrik melawan para petinggi tanpa terdeteksi. Dia benar-benar terlalu pintar. Dia tidak akan pernah berani bermimpi melakukan hal seperti itu. Selain kecerdasannya, Xiang Shaoyun juga memiliki kemampuan bertarung yang menakjubkan. Jika paviliun batas awan mengetahui sejauh mana bakatnya, sejumlah besar tetua akan segera mulai berebut untuk menjadikannya murid. Ia akhirnya yakin bahwa tetua Zhen Peng tulus ingin menjadi pengikut Xiang Shaoyun. Bahkan, ia sendiri mulai memiliki keinginan untuk menjadi pengikut Xiang Shaoyun. Apa yang sedang kau pikirkan? Xiang Shaoyun berjalan mendekat dan menyela lamunannya. Tidak apa-apa. Karena semuanya sudah beres, bukankah sebaiknya kita pergi ke api inti bumi? Tanya Gong Qinyin. Tidak, kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus melakukan semua persiapan yang diperlukan sebelum berangkat. Jika tidak, kita hanya akan membuang waktu, kata Xiang Shaoyun. Persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Tanya Gong Qinyin dengan bingung. Kita perlu meredam api inti bumi, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Kemudian ia menambahkan, selain itu, kita perlu meningkatkan kekuatanmu. Meningkatkan kekuatanku. Gong Qinyin terdiam. Xiang Shaoyun tak perlu berlama-lama, ia mengeluarkan sebotol kecil cairan mata air bintang bumi dan memberikannya kepada kakaknya. Kakak senior, kau memang tidak lemah, tetapi kita pasti akan bertemu murid-murid paviliun batas awan selama perjalanan. Kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk menghadapi mereka. Anggap saja cairan mata air bintang bumi ini sebagai pembayaran dariku untukmu. Gong Qinyin tidak membantah dan menerima botol itu. Sungguh mengejutkan. Ternyata kau cukup kaya, iya. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Xiang Shaoyun mengusap hidungnya dan berkata, jangan khawatir. Kita berteman, kan? Dia berhenti sejenak dan menambahkan, cobalah untuk menjadi lebih kuat sementara aku melakukan beberapa persiapan. Ketika kau keluar dari pengasinganmu, kita akan memulai pencarian api inti bumi. Gong Qinyin mengangguk dan pergi. Setelah dia pergi, Xiang Shaoyun membawa Momo menjauh dari restoran dan menuju ke kawasan bisnis. Sekarang, dia tidak perlu lagi khawatir klan Wen akan mencarinya. Ia perlu membeli beberapa bahan penyembuhan dan bahan pelindung api terlebih dahulu. Namun, itu bukanlah prioritas utamanya. Yang paling dibutuhkannya adalah benda yang sangat dingin. Hanya dengan begitu ia bisa mendekati api inti bumi.
Dia memasuki toko herbal terbesar di kota itu dan bertanya kepada penjaga toko, "Penjaga toko, apakah Anda memiliki giok sedingin es berusia 1000 tahun atau sesuatu dengan khasiat serupa di sini? Anda mungkin juga akan mencari Core Fire, kan?" "Sayang sekali sudah habis terjual," kata pemilik toko sambil tersenyum pasrah. Xiang Shaoyun kecewa mendengar itu. Tanpa benda yang sangat dingin, bagaimana dia bisa menaklukkan api inti bumi? Tepat sebelum ia pergi, pemilik toko berkata, "Mungkin Anda bisa mencoba peruntungan di balai lelang. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang Anda temukan di sana." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.